Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis shalih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Sambil menunggu yang lain, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait al-muttafiq wal muftariq, di sini saya akan menjelaskan ada sedikit pembahasan yang terlewat di pertemuan sebelumnya, itu terkait al-illah. Jadi kemarin ada pertanyaan yang masuk ke Ana kan, katanya apa perbedaan ketika membaca illah, katanya apa perbedaan khofiyah dengan qodihah. Illah khofiyah itu apa sama nggak dengan qodihah kan? Kan definisi illah itu apa? Sababun ghamidun sababun ghamidun khafiyun taqdahu fi sihhatil hadis ma'a anna zahir salamah minhu. Itu adalah definisi illah. Maka illah ini itu karena di sini katanya ada ghamid dan khafi berarti ada lawannya, yaitu zahirah. Tapi sempat dibahaskan di pertemuan pertama bahwasanya kan ta'rif hadis sahih mata salah sanaduhu bin naqlil aqdi dhabit min awali ila muntaha min ghairi syujuz wala illah. Illah di sana kan yang dimaksud adalah illah khafiyah. Kenapa? Karena illah zahirah sudah jelas terdapat di syarat-syarat sebelumnya. Berarti illah zahirah itu termasuk apa? Ketika ada di sanadnya itu munqati, atau di sanadnya ada rawi yang su'ul hifzi, maka itu sudah jelas ketika kita melihat, kita langsung menghukumi hadis tersebut itu dhaif, itu zahirah. Jadi dia udah jelas gitu dhaifnya. Kenapa? Kalau khafiyah, kita kalau melihat awal marah, kita mungkin menghukumi hadis itu sahih gitu. Kecuali nanti setelah diteliti, setelah mungkin jam'i turuq, baru kita tahu bahwa hadis itu dhaif. Seperti kemarin ada ikhtilaf mausul dan mursal, yang ternyata yang rajihnya mursal kan, itu khafiyun. Berarti ada khafi, ada zahir. Kemudian taqdah, berarti ada yang layakdah kan, ada yang tidak mencederai atau tidak menurunkan derajat hadis tersebut ke dhaif. Jadi pembagian illah itu secara lengkapnya sebenarnya ada 6. Ada illah di sanad yang itu mencederai atau berpengaruh kepada sanad dan matan. Ada illahnya terdapat di sanad dan dia mempengaruhi kesahihan sanad tapi tidak mempengaruhi kesahihan matan. Ada juga illah di sebuah sanad yang mempengaruhi kesahihan sanad dan matan. Kemudian ada illah fil matan yang tidak mempengaruhi kedua-duanya. Pokoknya ada 6. Contohnya, saya beri contoh. Illah yang terdapat di sanad tetapi dia tidak mempengaruhi sanad tersebut sahih atau dhaif. Itu ketika seorang perawi mudallis, misalnya Al-Imam Al-Amash, seorang perawi mudallis yang siqah, karena beliau kan siqatun hujjah tapi minal martabah asalisah minal mudallisin. Jadi beliau Al-Amash ketika meriwayatkan dengan an syaikhi, hukumnya apa? Sanadnya. Beliau ini mudallis. Berarti hukumnya dhaif kan?
berarti di sini ada illah di sanad ini. Illahnya apa? An-anatul mudallis. Tetapi ketika ada di riwayat lain, Al-A'mash meriwayatkan hadis tersebut dari syekhnya, itu dengan haddasana, maka illah di sini jadi hilang. Karena ada di riwayat lain, A'mash meriwayatkan dengan haddasana. Maka illah yang an-anah mudallis ini, itu tidak mempengaruhi sanad dan matan. Itu tetap sahih. Terus contoh yang kedua, illah di sanad, tapi dia mempengaruhi sanadnya, tapi tidak mempengaruhi matannya. Itu sudah disinggung juga di pembahasan sebelumnya. Misalnya ada hadis kelihatan nggak? Dalam sebuah sanad ada an Amr bin Dinar katanya. Sebenarnya beliau yang meriwayatkan. Tapi ini hadisnya al-bayyi'ani bil khiyar. Al-bayyi'ani bil khiyar. Tematannya itu. Tapi di sanad lain ada yang mengatakan an Abdullah ibni Dinar. An Abdullah ibni Dinar. Sebenarnya sanad yang betul itu diriwayatkan oleh Amr bin Dinar. Tapi ada seorang perawi, beliau menuliskan dengan Abdullah ibnu Dinar. Dan kedua-duanya ini siqah. Beliau siqah kedua-duanya. Jadi hadisnya secara matan itu tetap sahih. Karena dia hanya mengganti rawi siqah ke rawi siqah yang lain. Itu kan? Sama-sama siqah sebenarnya, cuman yang meriwayatkan hadis sebenarnya Amr bin Dinar. Cuman ditulisnya Abdullah ibni Dinar. Maka ini ilah di dalam sanad yang mana mencederai sanad karena beliau tidak meriwayatkan hadis tersebut gitu. Tapi karena sama-sama siqah, karena yang dihilangkan itu perawi siqah, maka matannya tetap sahih. Gitu. Jadi kalau yang pertama tadi kalau yang kedua ini illah fis sanad taqdahu fihi dunal matni itu ibdalu rawin siqah birawin siqah. Terus yang ketiga, contoh terakhir. Illah yang terdapat di sanad dia berpengaruh kepada hukum sanad dan hukum matan. Jadi sanad dan matannya dua-duanya akan dhaif. Itu kebalikan dari ini, ibdalu rawin dhaif. Betul. Ibdalu rawin dhaif birawin siqah. Ini boleh dihapus nggak? Hapus ya. Ntar juga kalau mungkin ini insya Allah ditambahkan di PDF, karena tambahkan lagi. Ibdalu rawin dhaif bi rawin siqah. Jadi ini terjadi ke Abu Usamah ketika beliau meriwayatkan hadis. Abu Usamah Hamad ibnu Usamah. Beliau ini Al-Kufi. Jadi suatu ketika ada seorang perawi yang datang ke Kufah, ke tempat beliau, ke daerah beliau, ke Kufah. Nama perawi tersebut ini nanti berkaitan dengan mu'talif wal mukhtalif di pembahasan kita. Jadi contohnya juga nih. Nama beliau
Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir. Beliau ini siqah. Beliau dari Syam ya. Siqatus Syamin. Nah, jadi perawi ini, beliau Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir itu datang ke Kufah. Dan beliau meriwayatkan hadis. Tetapi ketika beliau datang, Abu Usamah ini gak hadir dalam majelis hadis beliau. Sehingga Abu Usamah itu tertinggal meriwayatkan hadis dari Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir Asy-Syami, karena beliau dari Syam. Kemudian selang beberapa waktu datang lagi perawi yang lain. Namanya datang lagi ke Kufah. Perawi dari Syam. Nama beliau Abdurrahman ibnu Yazid. Tapi beliau dhaif. Dan sama-sama dari Syam. Nah, beliau ini namanya Ibni Abdurrahman ibni Yazid ibni Tamim sebenarnya. Mana sih? Nah, gini lah. Nah, jadi ketika Abdurrahman ibni Yazid ini datang ke Kufah, karena Abu Usamah ini sudah tertinggal kan dengan periwayatan Abdurrahman ibni Yazid. Beliau kemudian ketika yang kedua ini datang, beliau nanya, nama beliau siapa? Beliau bilang Abdurrahman ibni Yazid. Abu Usamah kira Abdurrahman ibni Yazid ini yang pertama. Tapi ternyata yang kedua, dan beliau meriwayatkan hadis dari yang kedua. Gitu. Dan ketika beliau memberikan hadis, beliau meriwayatkannya dengan An Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir. Ibni Jabir. Karena beliau kira yang ini Ibni Jabir. Itu karena ketika ditanya nama beliau Abdurrahman ibni Yazid, jadi langsung Abu Usamah mengira ini orangnya yang pertama, ternyata yang kedua, karena sama-sama dari Syam. Gitu. Jadi ini contoh ibdalu rawin dhaif birawin siqah. Jadi Abu Usamah ini sebenarnya siqah. Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir ini juga siqah. Gitu. Jadi ketika kita melihat sanadnya yang diriwayatkan atau hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Usamah ini, kita pertama kali melihat seakan-akan ini sahih nih. Sanadnya sahih, semuanya siqah, ya berarti matanya juga sahih. Tapi ternyata sebenarnya sanadnya itu diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Makanya ini ilah khofiyah yang enggak semua orang mengetahui kecuali Jahabizah. Kayak Imam Bukhari, Imam Ibnu Abi Hatim seperti itu. Nanti ada ilah yang di matan gitu. Cuman pembahasannya mungkin terlalu panjang, jadi saya cukupkan sampai di sini. Ini juga karena kemarin ada yang nanya, jadi biar enggak bingung. Jadi ada apa itu ilah khofiyah, apa itu ilah zohiroh, apakah ada ilah yang takdah atau yang la takdah gitu. Itu. Ada pertanyaan seputar ini? Oke, kita langsung masuk ya. Semoga insya Allah sempat selesai dan ada waktu buat setoran. Bismillah. Ya, kita buka halaman 78. Al-Muttafiq wal Muftariq. Muttafiq wal Muftariq ini satu ya, satu nau. Jadi jangan ada yang mengira muttafiq itu nau, wal muftariq nau'in akhar. Jadi muttafiq wal muftariq ini satu kesatuan. Muttafiqun lafdhan wa khattan
muttafiq wa didduhu fima zakarnal muftariq. Muttafiqun huwa khabarul muqaddam an qawlihi muttafiq akhir syatr, yakni annal hadis allazi tafaqat fi sanadihi asma'ur ruwati lafzan wa khattan, ay fil lafzi wal khatti muttafiq indahum, wa amma fil ashkhasi wal musammayat fa bainahuma iftiraqun wa ikhtilafun. Jadi apa itu al-muttafiq wal muftariq? Jadi hadis yang pada sanadnya ini terdapat nama-nama perawi yang sama, baik lafal, baik secara lafaz, baik khotnya ataupun secara pengucapannya, gitu. Baik pengucapan maupun tulisannya, khotnya kan. Namun orangnya itu berbeda. Contohnya apa? Ya ini contohnya. Kalau kita hapus yang Ibnu Jabir sama Ibnu Tamim, Abdurrahman Ibnu Yazid, dua-duanya sama. Itu muttafiq dan muftariq, tapi orangnya berbeda. Seperti itu. Tulisannya sama, lafaznya sama, Abdurrahman Ibnu Yazid, tapi orangnya berbeda. Dan nanti mu'alif akan menjelaskan faidahnya. Kenapa kita faidah untuk mempelajari ini, biar tidak terjadi seperti ini. Biar kita nggak mengira orang yang siqah itu dhaif atau orang yang dhaif itu siqah. Itu. Wa hadza ma'na qawluhu wa didduhu ay wa mislul muttafiq fima ayil fil ittifaqi alladhi dzakarna fil lafzi wal khatti dunal musamma wasyakhs huwal muftariq ay musamma bidzalika liftiraqil asma bi iftiraqil musammayat. Wal murad annal qismal ladzi yusamma bil muttafiq wal muftariq huwa mattafaqa fil khatti wal lafzi dunal musamma. Jika terdapat nama yang sama baik dalam tulisan ataupun pengucapan, tetapi orangnya berbeda-beda, fahuwa min qabilil mushtarakil lafzi. Ia termasuk kepada jenis mushtarak lafzi. Karena apa mushtarak lafzi itu? Ittihadul lafzi wa ta'addudil makna, kan? Seperti ain, lafaz ain. Nanti bisa itu mata kita manusia, bisa itu mata air, bisa itu jasus, kan? Jadi banyak. Fahuwa muttafiqun min haitsul lafzi wal khat. Maka ia muttafiq dalam sisi lafaz dan khat. Muftariqun min haitsul ashkhas. Dan dia berbeda dalam sisi individu. Wal i'tibar bi ittifaqil khatti bil hurufi bi qat'in nazari 'anil naqti wasyakli. Walahu aqsamun mabsutah fil mabsutat. Nah, ini aksamnya banyak. Makanya sedikit Anda sebutkan di PDF. Itu kalau kita buka PDF kan ada antattafiqa asma'uhum wa asma'u abaihim yang pertama kan. Seperti Al-Khalil Ibnu Ahmad wa huwa sittah. Ada 6 orang. Walaupun di sini kalau kita lihat, kalau kita teliti, beliau tidak semuanya satu zaman. Tapi dalam ilmu hadis itu ada, atau dari kitab-kitab ulama lah, itu ada 6 yang diketahui yang bernama Khalil Ibnu Ahmad, bahkan bisa lebih. Yang kedua, antattafiqa asma'uhum wa asma'u abaihim wa ajdadihim. Ini namanya sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya pun sama. Ahmad Ibnu Ja'far Ibni Hamdan wa hum arba'ah kulluhum fi asrin wahid, dan ini satu zaman. Dan ini semuanya masing-masing itu sama-sama meriwayatkan dari Abdullah. Tapi Abdullah yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya Ahmad Ibnu Ja'far Ibnu Hamdan itu dari Abdullah Ibnu Abbas atau apa. Pokoknya sama-sama satu zaman, sama-sama meriwayatkan dari Syekh yang bernama Abdullah. Itu kalau antum lihat di Tadribur Rawi disebutkan Abdullahnya siapa,
Ahmad Ibnu Ja'far Ibnu Hamdan itu siapa aja orangnya, dan dari Syekh Abdullah yang mana gitu. Yang ketiga, antatafiqal kunyah wan nisbah ma'an. Seperti Abu Imran Al-Juni. Kunyahnya mana? Abu Imran. Al-Juni nisbah. Sampai terakhir. Nah, yang disebutkan di kitab itu contoh yang ketujuh, kan? Mawaqal isyirak fil ismil khosoh awil kunyah khosoh. Seperti kalau di sini pemisaluhu Hamad, kalau di buku kan Hamad, kalau tidak kita sebutkan ibnu siapa, kita akan bingung. La tadri ahwa ibnu Zaid atau ibnu Salamah. Seperti tadi Abdurrah ibni Yazid, Abdurrahman ibni Yazid. Kalau tidak kita sebutkan siapa kakeknya, itu kita nggak tahu Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir apa ibni Tamim, karena kedua-duanya juga orang Syam. Maka ini termasuk antatafiqa asma'uhum wa asma' abaihim wan nisbah. Karena nisbahnya ke Syam. Syami biasanya. Wa kadzalika Abdullah iza utliqa. Di buku. Abdullah ketika disebut tanpa ada tambahan, qala Salam, kita nggak tahu ini Abdullah siapa. Tapi ada qaidnya. Qala Salamah ibnu Sulaiman, idza qila Abdullah di Makkah wa ibnu Zubair. Wa bil Madinah fa ibnu Umar. Wa bil Kufah fa ibnu Mas'ud. Wa bil Basrah fa ibnu Abbas, wa bi Khurasan fa ibnu Mubarak. Jadi kalau misalnya Ahlul Makkah menyebutkan an Abdillah, nah biasanya itu kembali ke Abdillah ini Az-Zubair. Kalau Ahlul Madinah itu an Abdillah ini Umar, Umar, ya kan? Famin fawaidihi al-ihtiraz an ayyudhanna asy-syakhsani syakhsan wahid. Agar tidak menyangka bahwasanya sebenarnya itu ada dua orang, tapi kita sangka itu satu orang yang sama. Wa an ayyudhanna as-siqah dha'ifan wa dha'ifu siqatan. Nah, ini contohnya tadi. Agar tidak terbalik menilai perawi yang siqah itu dhaif dan perawi yang dhaif itu siqah. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kal mukhtalif wal mukhtalif. Mu'talifun ma'khuzun minal ittilaf wa huwa al-ittifaq. Ittifaq sesuai. Wa yu'arraf bi annahu muttafiqun ay hadisun ittafaqa fi sanadihi ismur rawi wa nahwihi ma'a ghairihi fil khatti faqat. Nah, ini hanya sama di khatnya saja. Dunal lafzi fa innahu fihi mukhtalif. Hadis yang di dalam sanadnya terdapat nama perawi yang sama tulisannya, khatnya dengan nama perawi lain, tetapi cara pelafalannya itu berbeda. Kalau yang tadi itu khatnya sama, terus cara pengucapannya juga sama. Ini kenapa ilmu ini penting? Karena zaman dulu itu nggak ada titik. Kalau mungkin kita sekarang seakan ya karena udah dibantu dengan cetakan-cetakan yang bertitik dan berbaris, maka sudah kayak gak terlalu memperhatikan gitu pada ilmu ini. Teman, kalau misalnya ternyata antum misalnya lanjut ke Darussalat Ulia, terus nanti nemu makhtut misalnya di risalah antum yang makhtutnya itu nggak ada
dobetnya, nggak ada titik-titiknya gitu. Nah, berarti ilmu ini akan penting. Karena dulu saya gini kan. Ini dibaca apa? Bisa hibban, bisa hayyan, bisa hubban. Kemudian misalnya ini bisa Bashir, bisa Yasir, Busyair, kan? Maka kalau tidak mengetahui mu'talif dan mukhtalif, kita akan kesusahan dalam menentukan. Apalagi kalau nama orang. Yang kita kalau misalnya membicarakan hal lain, mungkin kita bisa melihat siyaqul kalimah. Tapi kalau nama orang tuh kita nggak bisa melihat siyaqul kalimah. Gitu. Kita gimana bisa menentukan itu Bashir, itu Busyair, atau itu Habban, itu Hayyan, gitu kan? Makanya ilmu ini termasuk ilmu yang penting yang dikaji oleh para ulama. Wa qauluhu wa didduhu ay mislul mu'talif. Nah, ini juga sama tadi ya. Karena muttafiqan muftariq itu satu nau, begitu juga dengan mu'talif wal mukhtalif. Itu satu kesatuan, bukan mu'talif satu, al mukhtalifnya yang lain, bukan. Ay mislul mukhtalif wa wal mukhtalif fil lafzi mukhtalifun ay musamma bizalik. Wa muraduhu annal hadits allazi yakunu kadzalik yusamma bil mu'talif wal mukhtalif fa huwa qismun wahid wa tahtahu qisman. Nah, di luar dari pembahasan ini, itu tentang dobat. Kenapa ini penting? Karena dulu dikisahkan, ini ada kayak kisah di Tadribur Rawi ya. Pernah kejadian ketika seorang khalifah itu mengirim utusannya ke kerajaan yang lain. Kemudian beliau ngirim surat. Utusannya nih membawa surat dari khalifah. Tulisnya kayak gini. Ini dibaca apa? Iza ja'akumur rasul masa faktuluh kan? Fakbaluh kan harusnya kan? Jika ada utusan ini datang, ya disambut gitu kan? Tapi yang ngebaca itu faktuluh. Dan kejadian faktuluh. Itu antum bisa lihat di Tadribur Rawi. Ada juga pembahasan ini. Jadi mengapa itu pentingnya akhirnya ulama itu menetapkan dobet, ada titik dan lain-lain, karena ya semakin zaman itu ke belakang itu kemampuan bahasa Arab itu juga semakin lemah gitu kan. Jadi kalau nggak ada ini lah kacau. Ya, kita lanjut. Watah tahu kisman. Maksudnya tadi mu'talif dan mukhtalif ini ada dua. Yang pertama, ma la dhabita lahu li kasratihi. Ka usaid wa asid. Nah, ini tidak ada kaidah yang pasti karena banyak. Maksudnya sangat banyak nama seseorang perawi bernama Usaid, sangat banyak bernama Asid, maka kita nggak ada kaidah yang pasti. Caranya apa? Dengan menghafal, dengan sering kita misalnya mutolaah, mendengarnya dari masyayikh gitu kan, maka kita tahu bahwasanya misalnya yang meriwayatkan dari syekh ini itu Asid siapa, Usaid siapa. Nggak ada kaidah yang pasti di Usaid dan Asid. Contohnya, atau di sini tadi Hayyan, Habban, Hibban, itu orangnya juga sangat banyak sehingga tidak ada qaid di situ. Jadi gimana mengetahuinya? Yu'rafu bin naqli wal hifzi. Ya, ketika kita mendengarnya dari masyayikh, itu kita betul-betul harus mendengarkan bahwasanya masyayikh itu mengucapkannya seperti apa, bisa Asid, Usaid, dan langsung dihafal gitu. Yang kedua,
itu kebalikannya. Ma yamdabitu li khilatihi fi ahadit tarafain. Berarti ada kaidah ada kait di sana. Ada dobit karena sedikitnya perbedaan pada salah satu sisi. Ini contohnya seperti katanya nahwu umarah. Umarah berarti maksudnya bukan umarah begini ya. Berarti kalau kita menemukan lafaz tulisan kayak gini, itu dibaca umarah. Semuanya dibaca umarah kalau kita menemukan lafaz kayak gini. Kecuali illa Ubay ibna Aimarah as-sahabi fa bi kasriha. Kecuali Ubay ibni Aimarah. Ketika Ubay ibni Aimarah, beliau baru di kasroh. Tapi selain beliau, itu semuanya dengan dhammah. Maka ini ada qaidnya. Karena semuanya itu dengan dhammah. Kecuali Ubay ibni Aimarah. Sama seperti pembahasan kita di bab apa ya? Sa'id ibnil Musayyab. Musayyab itu kan semuanya itu lebih masyhur dengan Al-Musayyab bil fathi. Tapi terkhusus di Sa'id itu kita melafazkannya dengan kasrah. Sa'id ibnil Musayyib. Gitu. Ada qaidnya, ada dhabitnya. Wa kaqaulihim. Contoh yang kedua. Ketika ada lafaz seperti ini. Kaqaulihim kullu ma waqa'a fi sahihain wal muwatta' fa huwa hazim. Jadi kalau ada lafaz ada tulisan kayak gini, itu semua dibaca hazim. Bil ha'il muhmalah. Bil ha'il muhmalah ini maksudnya itu tidak ada titik-titiknya. Muhmalah. Berarti kalau ada titiknya apa? Al-mu'jamah. Betul. Bil ha'il mu'jamah. Wazai. Maksudnya hazim. Wala khazim. Itu di ta'liq. Qala Ibnu Salah fil muqaddimah safhah 351, kullu ma fiha min hazimin wa abi hazimin fahuwa bil ha'il muhmalah. Ha, imma itu hazim atau abi hazim, tulisannya itu semua bil ha. Illa Muhammad ibn Khazim, kecuali Muhammad ibn Khazim, Aba Muawiyah ad-Darir, fa innahu bi kha'in mu'jamah. Jadi hanya satu yang dibaca Khazim, yaitu Muhammad ibn Khazim. Tapi itu qaidnya di Sahihain dan Muwatta. Dan kullu ma fi Sahihain dan Muwatta. Jadi kalau misalnya membaca Sunan Arba'ah, mungkin ada nanti dhabit yang lain. Dhabitnya bisa berbeda. Wa faidatuhu, dan faidahnya apa? Al-ihtirazu 'anil wuqu'i fit tashif. Menjaga agar kita tidak salah baca karena kesalahan meletakkan titik ataupun harokat. Allazi wal khata'u bil hurufi bin naqti. Fa iza 'alimta dzalik fakhsha wahzar al ghalat ay wuqu'i fi. Maka ketika kita sudah mengetahui kaidah yang seperti ini, maka kita perlu menghindari agar tidak terjebak atau tidak termasuk dalam orang yang salah dalam meletakkan titik ataupun harokat. Fa innahu muhimmun la yadkhuluhu qiyas. Fa innahu muhim la yadkhuluhu qiyas, tidak bisa diselesaikan dengan qiyas. Walaysa qablahu aw ba'dahu ma yarfa'ul iltibas. Tidak ada konteks sebelum dan sesudah yang bisa menghilangkan al-iltibas, yang keraguan-raguan. Yang tadi, kalau misalnya tadi kalau ain gitu kan, itu bisa kita lihat konteksnya. Kita sedang membicarakan apa? Kalau kita sedang membicarakan misalnya seseorang belajar IPA misalnya, ya itu udah diketahui ainnya dimaksud itu berarti mata.
Kita nggak mungkin kita belajar anatomi manusia, air yang dimaksud mata air, kan nggak mungkin. Tapi kalau nama orang itu kita nggak bisa lihat konteks. Gimana kita bisa membedakan itu habban, itu hibban? Itu nggak bisa kita lihat siapul kalimah. Kan? Makanya memang harus dihafal. Ataupun nanti ada beberapa ulama yang sudah meletakkan kaidah dan mengarang kitab tentang al-mu'talif wal mukhtalif ataupun muttafiq dan mukhtarib. Tanbih, haza ghairun naw'il musamma mukhtalifil hadis. Wa huwa ay yakuna bainal hadisain tanafin zahiran. Jadi al-mu'talif wal mukhtalif ini itu tidak sama dengan mukhtalifil hadis. Karena mukhtalifil hadis ini itu adalah dua hadis yang secara zahirnya itu bertentangan. Itu ilmu yang mempelajari dua hadis yang secara zahir bertentangan lalu digabungkan. Jadi karena kalau misalnya di Usuluddin, di jurusan hadis itu ada antar di tingkat 4. Madahnya mukhtalifil hadis. Jadi memang madah yang membicarakan itu tentang hadis-hadis yang terlihat bertentangan. Tapi ternyata itu bisa dijamak. Imma nanti hukumnya kita jamak, ataupun nasih wal mansukh, ataupun tarjih salah satunya, atau kita kalau nggak bisa 3 itu semua, kita tawakuf. Gitu. Nah itu mukhtalifil hadis. Ke hadis la adwa wala tiyarah ma'a hadis firra minal majzumi firaraka minal asadi. Atau yang lebih mudahnya seperti yang kita bahas kemarin di contoh hadis apa ya? Hadis mutarib kan? Laisa fil mali haqqun siwa zakah. Habis itu ada lagi hadis yang satunya, inna fil mali haqqan siwa zakah. Seakan-akan ada ta'arud di sana kan. Nah, ini mukhtalifil hadis. Salah satu contoh, tapi ternyata bisa dijamak. Karena yang satunya ternyata kalau kita jamak berarti satunya itu hak wajib, yang satunya itu hak mustahab. Kemudian kita masuk ke al-hadis al-munkar. Ini nanti secara tertib, hadis munkar, kemudian selanjutnya hadis matruk, itu asyad min munkar, selanjutnya maudhu asyad min matruk. Wal hadis wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Wal hadisul munkar ay ta'rifuhu al hadisul fardu ay alladzin farada bihi ay biriwayatihi rawin mausufin bikaunihi ghada ay sara ta'diluhu ay tawsiqul ghairi iyyahu tawsiqan la yahmilu ay la yahtamilu tafarruda. Itu hadis munkar itu adalah hadis yang diriwayatkan secara tunggal, al-fard. Allazin farada bihi, oleh seorang perawi yang baik adalahnya ataupun dobitnya itu tidak cukup kuat untuk bisa diterima jika ia sendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Yakni la yablughu minal adalah wa tabti mablagha may yuqbal tafarruduhu bal huwa qasirun an zalika. Sehingga tidak sampai pada derajat orang yang boleh diterima riwayat tunggalnya. Contohnya mungkin secara lebih simpelnya itu ketika hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif dan dia tafarrud. Tidak ada penguatnya dan hanya dia satu-satunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka itu disebut al-hadis al-munkar. Ini salah satu tarif di atas hadis munkar. Karena kemarin kita menyebutkan tarif yang satunya lagi. Itu apa?
Tarif yang satunya. Yang apa dia? Dia yashtarikani ma'asyaz fil mukhalafah. Kalau syaz mukhalafatu siqah liman huwa awsaq minhu. Kalau mungkar mukhalafatud dhaif liman huwa aula minhu. Jadi ada dua definisi tentang mungkar. Yang pertama itu mukhalafah ad-dhaif liman huwa awsaq minhu. Yang kedua itu jika rawi dhaif dan dia meriwayatkan hadisnya tafarrud sendirian. Seperti itu. Jadi tarif yang disebutkan oleh Nazim itu hanya tarif yang pertama, yaitu ketika perawi dhaif meriwayatkan hadis dengan tafarrud. Wal munkarul fardu bihi rawin wada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Misaluhu hadis Abi Zukair 'inda Nasa'i wa Ibnu Majah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah marfu'an. Berarti kalau marfu'an apa berarti? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Kulul balah bitamri fa inna ibna adam idza akalahu ghadiba syaitan wa qala 'asha ibnu adam hatta akala al-jadida bil khalaqi. Fa inna Aba Zukairin lam yablugh martabata man yuktafar tafarruduhu. Hadis ini mungkar karena Abu Zukair tidak mencapai derajat yang boleh ditoleransi bila sendirian meriwayatkannya. Karena berarti mayyuktafar tafarruduhu itu hanya ketika perawinya soduk ataupun siqah. Jadi ketika perawi yang hadisnya itu nanti dihukumi hasan ataupun dihukumi sahih, maka beliau boleh tafarrud dalam meriwayatkan hadis. Tapi kalau orang yang dhaif ketika beliau hanya sendirian dalam meriwayatkan hadis, maka dihukumi mungkar. Gitu. Ini contoh yang pertama. Terus kita lihat, buka PDF. Itu ada contoh yang kedua. Al-hadisul munkar. Contoh yang kedua, ma'afrajahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Di sana lafaznya anna Sa'ba ibna Jassamah ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajza himari wahshin wa huwa bil juhfah fa akala minhu wa aklal qaum. Jadi Sa'ab ibn Jassamah ini menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu himar wahshin, keledai kan, keledai liar. Saat beliau berada di Juhfah, fa akala minhu, lalu beliau memakannya dan orang-orang pun wa aklal qaum, dan orang-orang pun ikut makan. Fa hadzal hadis munkar min jihatain. Yang pertama, anna fihi rawiyaini qad takallama alaihimal ulama wa huma Yahya ibnu Sulaiman al-Ju'fi. Beliau qala anhu Abu Hatim syekh wa qala Nasa'i laisa bisiqah. Itu yang pertama, Yahya ibnu Sulaiman al-Ju'fi. Yang kedua, an ibni Wahbin an Yahya ibni Ayyub. Nah ini, wal akhar Yahya ibnu Ayyub fahuwa wa in kana ba'dul muhaddisin hasanahu faqad takallama fihi jama'atu minan nuqad faqad da'afahu Abu Zur'ah wal Uqaili wa Ahmad wa Abu Hatim wa Nasa'i wa Daruqutni wa Ibnu Sa'd wa Zahabi wa ghairuhum. Jadi walaupun ada beberapa orang yang menghukumi beliau derajatnya itu hasan, tapi kebanyakan ahlul hadis menghukumi beliau itu dhaif. Jadi hadis ini sudah diriwayatkan oleh dua orang yang dhaif. Maka secara sanadnya beliau sanadnya ini udah dhaif. Wasaniyah, yang kedua, anna hadhihi riwayah ma'atafarudi rawiyaiha ad-dha'ifain as-sabiq dzikruhuma mukhalafah li riwayati jama'atin nasiqat wa hiya riwayah al-mahfuzah wa hiya ma akhrajahu syaikhani fi sahihayhima min tariqi Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah bin Abbas an Sa'b bin Jassamah al-Laisi annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa aw biwaddan faraddahu alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurum.
Jadi yang kedua ini beliau mengembalikan hadiah tersebut. Kalau yang pertama beliau memakannya, maka ada mukhalafah di sini. Ya. Dan yang mengembalikan ini diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan berarti apa? Imam Bukhari dan Muslim. Itu. Maka di sini terjadi mukhalafatul dhaif liman huwa aula minhu aw awsaq aula minhu, karena bisa jadi dia mukhalafah dengan riwayat yang hasan ataupun bisa jadi mukhalafah dengan riwayat yang sahih. Itu. Jadi ada dua ta'rif dari hadis al-munkar. Wa yuqabilul munkar al-ma'ruf wa huwa ma yukhalifu fihi ar-rajih man huwa dha'ifun. Kalau lawannya syadz kemarin apa? Mahfuz. Betul. Lawannya munkar itu ma'ruf. Wa'lam annal ladzi yanbaghi i'timaduhu annal munkara wasyadz yashtarikani fil musammal mukhalafah. Hadis munkar dan syadz itu sama-sama termasuk dalam kategori hadis yang ada unsur mukhalafahnya, ada unsur pertentangan. Wa yaftariqani, tapi terjadi perbedaan bahwasanya fi annal munkara riwayat dhaifin aw mastur. Kalau munkar itu adalah riwayat dari yang dhaif ataupun mastur. Ada yang masih ingat apa itu mastur? Mastur itu bisa sebagian ulama menyamakannya dengan majhul ain atau hal. Hal. Jadi apa tarifnya? Wallazi yarwi anhu satu apa dua? Isnan, betul. Jadi seorang perawi yang meriwayatkan darinya hanya dua orang. Walam ya'rif bijarhin, walam yu'raf bijarhin wala ta'dil. Dan tidak ada orang yang mentajrih, menghukumi beliau dengan dhaif atau semisalnya, dan juga ta'dil. Tidak ada yang menghukumi beliau dengan siqah. Tidak ada hukum ulama atas beliau, apakah beliau siqah atau dhaif. Dan yang meriwayatkan kepadanya hanya dua orang. Itu disebut mastur atau majhul hal. Lawannya itu majhul ain. Berarti kalau majhul ain, yang meriwayatkan dari itu hanya satu orang. Betul. Jadi seakan-akan majhul ain ini itu kayak diibaratkan orang ini beneran ada nggak sih di dunia gitu. Karena nggak ada yang menghukumi beliau siqah atau dhaif, dan yang meriwayatkan ke beliau itu hanya satu orang. Gitu. Jadi kita nggak tahu ini orang beneran ada atau nggak ada. Gitu. Majhul ain. Kemudian al-hadis al-matruk. Matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Apa itu hadis matruk? Ai ta'riful hadisil matruk ma ai hadisun wahidun bihin farad. Jadi ini kurang lebih sama seperti munkar. Dia tafarrud juga. Ayin farada wahidun bi riwayatil hadis an ghairihi falam yarwihi illa huwa. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia sendirian. Walhal annahum qad ajma'u ay muhaddisuna li dha'fihi. Dan para muhaddisin atau ulama-ulama hadis telah sepakat bahwasanya beliau ini dhaif, ay ala dha'fi rawihi, tapi dhaifnya ini littihamihi bil kadhibi, muttaham bil kadhib aw likaunihi urifa bil kadhibi fi ghairil hadis fala yu'manu ay yakdziba fil hadis. Sehingga tidak aman jika beliau meriwayatkan hadis, karena dengan seringnya beliau itu kadzib dalam keseharian beliau, maka sangat mungkin beliau akan al-kadzib di hadis, dalam meriwayatkan sebuah hadis, au lituhmatihi bil fiski, ataupun karena beliau tertuduh fasid, au li ghaflatihi au li kasratil wahmi. Berarti maksudnya karena
beliau itu bisa tersuduh fasik ataupun kasirul ghaflah, lalai, auli kasratil wahmi. Fahuwa il matruk ay hukmuhu karot ay mislil mardudi. Jadi mungkar kalau secara simpelnya berarti mungkar itu misalnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dihukumi dhaif dan dia tafarrud. Sedangkan kalau matruk ini perawinya itu asyad, dhaifnya itu asyad, lebih syadid. Contohnya tadi muttaham bil kadzib atau su'il hifzinya tapi sudah sangat parah. Sangat parah kualitas hafalannya. Sehingga misalnya dhaif itu 50%, kualitas hafalannya masuk dhaif. Berarti kalau misalnya matruk misalnya itu ya 25 kualitasnya. Maka itu dihukumi matruk. Bahwa il matruk ay hukmuhu karat. Matrukuhu mawahyun bihin karat wa ijma'u li dha'fihi fa huwa karat. Ay mislil mardudi. Ayil mawdu' fi kaunihi min anwa'id dha'if wa in kana akhaffa minhu kama tushiru bihi ka tashbih. Maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang matruk ini itu hadisnya seperti atau dihukumi mardud, ditolak. Ayil mawdu' fi kaunihi min anwa'id dha'if, atau bisa hukumnya mungkin dekat sekali lah dengan maudhu karena sama-sama dhaif misalnya. Akan tetapi dia akhaf syuwaiya. Jadi tadi kan mungkar, matruk, di atasnya maudhu. Gitu. Misaluhu hadis Amr ibn Shimrin an Jabirin Anil Haris al-A'war an Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya kayaknya ya. Itu hadisnya disebutkan di PDF. Hadis Amr bin Syamirin atau Shimrin. Amr bin Shimrin al-Ju'fi al-Kufi an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wa yukabbiru yauma Arafah min salatil ghada wa yaqta'u salatal asri akhir ayyamit tasyrik. Hadisnya. Wa qad qala an-Nasa'i wa Daruqutni wa ghairuhuma fi Amr bin Syamrin matrukul hadis kama fil mizan. Apa ini mizan? Kemarin ada yang ingat? Mizanul I'tidal. Punya Imam Az-Zahabi. Kalau sudah masuk level 3 atau 4, ini salah satu kitab yang sangat kalian butuhkan gitu untuk menghukumi sebuah perawi. Karena Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Hajar itu terkenal bahwasanya ya beliau itu termasuk orang-orang yang mu'tadilin dalam menghukumi seorang perawi, tidak tasyaddud, tidak mutasahil. Mizanul I'tidal ini menghimpun perawi-perawi yang dihukumi dhaif. Mizanul I'tidal. Tapi ada sebagian perawi thiqah yang dimasukkan Imam Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal ini. Mengapa? Lidaf'i'an. Jadi ada perawi yang thiqah, sebenarnya thiqah, tapi ada orang-orang yang mendhaifkan beliau. Maka Imam Zahabi masukkan dalam kitab Mizanul I'tidal untuk mendefend maksudnya tuduhan-tuduhan terhadap perawi tersebut, bahwasanya ternyata perawi ini itu thiqah dan tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada perawi tersebut itu dirot sama Imam Az-Zahabi. Di kitab Mizanul I'tidal. Jadi ada 2 kitab dari Imam Zahabi yang sangat diperlukan ketika dalam Jarh wa Ta'dil, itu Mizanul I'tidal, yang kedua itu Al-Kashif. Dan sebenarnya
Al-matruk ini istilahnya itu lebih kepada perawi sebenarnya. Lebih kepada hukum ulama terhadap perawi. Jadi fulan matruk. Jarang kita menghukumi al-hadis, hazal hadis matruk. Karena ketika kita menghukumi biasanya hazal hadis dhaif jiddan. Seperti itu. Tapi perawinya yang sering dihukumi fulan matrukil hadis atau fulan matruk seperti itu. Sebelum lanjut pembahasan terakhir, ada pertanyaan? Masalah hadis apa? Mungkar ulama ini ada mutaba'ah atau saya bisa. Kalau mungkar kan dari secara ta'rif kan tafarrud. Kalau misal ada mutaba'ah ya dia enggak mungkar. Enggak termasuk mungkar. Matruk ini kan dhaif jiddan. Jadi kalau dhaif jiddan kan katanya tidak bisa naik kan. Itu di kebanyakan kitab mustalah kan. Tapi ya ini ana hanya menyampaikan apa yang difahami atau didengar dari guru kita di Al-Azhar. Jadi kata Syekh Aiman Al-Hajjar, itu beliau dari Syekh Ma'bid. Dan saya juga pernah mendengar ini itu dari Syekh Mustafa Abu Imarah ketika bulan lalu, ketika awal pembukaan kitab apa yang bulan lalu tuh baca apa? Yang Baghdadi, Khatib Baghdadi, Syaraf Ashabil Hadis apa? Syaraf Ashabil Hadis. Jadi kata beliau, hadis dhaif jiddan itu bisa naik derajatnya ke dhaif kalau terdapat mutaba'ahnya banyak. Misalnya dhaif jiddan ini enggak ada yang siqah, enggak ada yang hasan gitu. Dhaif jiddan itu kalau Dr. Aiman itu mengatakan 3 dhaif jiddan itu bisa naik ke dhaif. Gitu. Tapi ini memang enggak ada di kitab mustalah ya. Maksudnya beliau melihat dari Syekh Ahmad Ma'bid, mungkin ada, cuman memang Anda belum menemukan gitu. Atau tapi karena emang ini dari Syekh Ahmad Ma'bid, insya Allah kan karena sudah khibrahnya beliau, maka ada landasannya. Dan ini juga disebutkan sama Syekh Sababi Marah. Makanya kalau nggak salah hadis yang man hafizal arba'in itu, kan ada hadis keutamaan kita menghafal hadis 40 arba'in. Itu kan sanadnya katanya dhaif jiddan, seluruh sanadnya. Tapi hadis itu diamalkan oleh para ulama. Berapa banyak ulama sekarang yang mengarang kitab arba'in. Maka itu sebagai salah satu dalil bahwasanya hadis dhaif jiddan mungkin bisa dinaik derajatnya ke dhaif ketika turunnya banyak. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang menemukan ini ada di kitab mana, atau ada masyayikh mana lagi yang mengatakan, bisa di-share. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya, pembahasan terakhir. Insya Allah memang hari ini kita akan cepat selesai, biar ada waktu yang banyak gitu untuk setoran. Yang terakhir, al-hadisul maudhu'. Walaupun sebenarnya ini bukan hadis, kan? Karena maudhu' bukan perkataan dari Rasulullah SAW. Tapi kenapa dikatakan al-maudhu' bin nazari li za'mi qailihi? Lihat dari klaim orang yang mengatakan, karena dia mengklaim bahwa ini dari perkataan Rasulullah SAW. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Wal kadhibu ayyul hadisul makdzub bihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mukhtalaqu ay muftara alaihi 'amdan fa huwa sifatun muassisah.
Jadi al-hadisul makdzub, hadis yang didustakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mukhtalaq ay muftara, yang dibuat-buat alaihi amdan secara sengaja. Nah, bahwa sifat muassisah yang dibuat secara sengaja, al-muftara alaihi amdan. Maka di sini memberikan tufidu bahwasanya kalau bi ghairi amdin gimana? Berarti kalau bi ghairi amdin, orang yang meriwayatkan itu tidak dibilang kadzib. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti seseorang ini meriwayatkan hadis, membuat hadis maudhu gitu. Terus dia meriwayatkannya kepada orang-orang. Tapi mungkin ada orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, dia nggak tahu hadis tersebut maudhu. Apakah dia juga dihukumi kadzib? Tidak kan? Karena di sini ada qaidnya, amdan, secara sengaja. Jadi yang dihukumi maudhu ketika dia memang secara sengaja membuat hadis tersebut. Wa qauluhu al-masnuhu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na ma qablahu litakid. Jadi sama, yang dibuat-buat hadisnya. Karena secara waqi'nya, nyatanya ini bukan dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang dibuat oleh orang-orang yang tergantung nanti apa sebabnya atau apa dorongan dia untuk membuat hadis maudhu. Ada yang sebenarnya berharap pahala, tapi ya itu atas kelalaiannya dia, bahwasanya dia menganggap bahwasanya mungkin saya mendapatkan pahala dengan membuat hadis maudhu, padahal kan man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba maq'adahu minan nar. Wa qawluhu fadzalika ay al-makdzubu alaihi sallallahu alaihi wasallam al-maudhu jumlatun min mubtada wa khabar wa qad khabran an qawlihi al-kadzibu. Jadi fadzalika al-maudhu khabar dari al-kadzib. Wa qayyada al-kadzib 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikaitkan al-kadzib ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazran lil ghalib, karena umumnya atau banyaknya memang maudhu ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fakadzalikal kadzibu 'ala ghairihi. Namun berbohong atas selain beliau juga termasuk al-maudhu, seperti kas-sahabi wat tabi'i. Wa uddal maudhu min aqsamil hadis. Kenapa kita memasukkan maudhu ini termasuk dari aqsamil hadis? Bin nazari li za'mi qailihi. Dilihat dari klaim orang yang mengatakannya. Wa yu'raful wad'u bi umur minha iqraru qailihi. Orangnya sendiri yang mengakui bahwasanya dia meriwayatkan hadis al-maudhu. Nah, itu bisa dilihat di PDF. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Marwal Bukhari fi Tarikhil Awsat. Qala haddatsani Yahya al-Yashkuri an Ali bin Jarir qala sami'tu Umar ibn Subh yaqul ana wada'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn Subh, akulah yang memalsukan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikrar langsung dari orang yang membuat hadis al-maudhu. Itu iqrar as-sharih. Bisa juga iqrar al-hukmi. Seperti dia mengatakan, saya meriwayatkan an Syekh Fulan, tapi ketika ditanya, ternyata Syekh Fulan itu sudah wafat sebelum dia lahir. Jadi bagaimana mungkin dia meriwayatkan hadis dari syekh tersebut? Seperti ini kan. Amal iqrarul hukmi faka ayyuhad bisa bi hadisin an syaikhin fayus'al ar-rawi an maulidihi fayadhkura tarikhan yu'lam qat'an wafatu dzalika syekh qablahu wa la yu'raf dzalikal hadis illa 'indahu aw ayyadda'iya sama syaikhin fi baladihi wa yu'lam qat'an annahu lam yadkhulhu. Misal, lamma haddasa Abdullah bin Ishaq al-Kirmani an Muhammad bin Abi Ya'qub ataituhu wa sa'altuhu an maulidihi fa dzakara annahu lida sana 51 wa 200 fa qultu lahu mata Muhammad bin Abi Ya'qub qabla an tulada bi 9 sinin.
di bagaimana ente meriwayatkan hadis gitu kan dari syekh yang syekhnya sendiri wafat 9 tahun sebelum dia lahir. Maka ini termasuk iqrar. Tapi iqrarnya iqrar al-hukmi. Karena dia tidak langsung mengakui bahwasanya dia membuat hadis maudhu, tapi dengan dia mengatakan bahwasanya meriwayatkan hadis dari syekh tersebut dan syekh tersebut lahir ternyata wafat sebelum dia lahir, maka sudah jelas bahwasanya hadis tersebut adalah maudhu. Dengan syarat memang hanya orang tersebut yang meriwayatkan hadis. Ya, meriwayatkan hadis tersebut. Karena kalau misalnya ternyata hadisnya ada orang lain yang meriwayatkan, itu kan bisa ternyata hadisnya jadinya munqati kan. Jadi sebenarnya munqati. Selama memang orangnya ini tidak tertuduh pernah berdusta, kadzab. Yang kedua itu warikatu alfazihi. Iz alfazun nubuwah laha raunaqun wa nur wa balaghah. Itu rikatu alfazihi ini kayak gaya bahasa yang kayaknya janggal gitu. Kayaknya itu nggak layak diucapkan oleh Rasulullah SAW karena itu iz alfazun nubuwah laha raunaq wa nur wa balaghah, mempunyai keindahan, daya tarik yang ketika para ulama itu kalau yang udah memang berkecimpung dalam al-hadis, ulama udah punya zauq gitu. Udah ada zauqnya kalau misalnya ketika mendengar sebuah matan hadis, mereka sudah mengetahui bahwa ini memang hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wasababul wad'i, dan apa sebab-sebab orang meriwayatkan hadis al-maudhu'. Yang pertama, imma adamuddin kazanadiqah. Yang pertama itu adamuddin, ketiadaan agama atau meremehkan, seperti orang-orang yang zindik, yang bermaksud menyesatkan. Faqad qila innahum wada'u 14 alaf hadis. Dikatakan bahwasanya mereka membuat 14.000 hadis maudhu'. Az-zanadiqah. Yang kedua itu intisar li mazhabin, fanatisme mazhab. Di PDF kan disebutkan contohnya Marawahul Khatib fil Kifayah bi sanadihi an Abi Abdurrahman al-Muqri an Ibn Lahiyah qala sami'tu syaikhan minal khawarij wa huwa yaqul inna hadhil ahaditsa dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum fa inna kunna idza hawina amran sayyarnahu hadisan. Sesungguhnya bila kami menyukai suatu perkara, kami menjadikannya sebuah hadis. Intisar li mazhabin. Yang ketiga, ittiba'un li hawa ba'dir ru'asa. Ini hadis yang dipalsukan oleh seseorang itu demi menyenangkan pemimpin. Jadi menjilat itu emang sudah ada dari zaman dulu ya. Contohnya, misaluhu Marwah Ibnul Jauzi fil Mawdu'at bi isnadihi an Ahmad ibni Zuhair qala sami'tu abi yaqul qadima 'alal mahdi bi asyrati muhaddisin fihim Ghiyas ibn Ibrahim wa kana al-mahdi yuhibbul hamam. Jadi di antaranya ada Ghiyas ibn Ibrahim datang ke Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi. Dan ketika itu Khalifah Al-Mahdi ini menyukai merpati, burung merpati. Wa kana al-Mahdi yuhibbul hamam. Faqala li Ghiyas, hadis Amirul Mukminin, sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin wahai Ghiyas. Kemudian haddatsahu bi hadisi Abi Hurairah, la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Sebenarnya hadisnya sampai situ aja. Jadi Ghiyas meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, tidak ada perlombaan
itu kecuali pada unta ataupun kuda ataupun naslin, panah, kan? Tapi karena Giyas ini ketika datang ke Al-Mahdi dan mengetahui Mahdi ini lagi senang dan gemarnya bermain merpati ini, burung, maka beliau menambahkan Giyas wazada fihi au janahin. Jadi meriwayatkan hadisnya seperti ini, la sabaqa illa fi khufin au hafirin au naslin au janahin. Ditambahkan janah karena melihat khalifahnya suka bermain burung. Fa amara lahul mahdi bi asyrati alafi dirham. Falamma qama qala al-mahdi asyhadu anna qafaka dzabin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna mastajlabtu dzalika ana wa amara bil hamami fadhihat. Maka Al-Mahdi memerintahkan amara al-Mahdi bi asyrati alaf dirham, memerintahkan agar diberikan kepadanya 10.000 dirham. Tapi ketika Al-Mahdi bangkit, ketika khalifah bangkit, beliau mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya kamu telah berdusta atas hadis Rasulullah SAW. Tapi beliau mengakui dan akulah yang memancing hal itu, kan? Maksudnya karena Giyas ini melihat Al-Mahdi suka bermain burung tadi, maka dia menambahkan aujanahin yang sebenarnya nggak ada. Gitu. Maka kata khalifah, ana sebab Al-Giyas ini meriwayatkan hadis maudhu. Maka khalifah memerintahkan wa amara bil hamami fazubihat. Maka beliau memerintahkan agar merpati-merpati atau burung-burungnya itu disembelih. Karena itu sebab seseorang meriwayatkan hadis al-maudhu. Kemudian ada yang lain, au ittiba'un li hawa ba'dir ru'asa au ghalabatul jahli ihtisaban lil ajri ala za'mihi. Ini yang saya singgung di awal bahwasanya dia kebodohannya atau ketidaktahuannya ia meriwayatkan hadis dengan berharap seolah-olah dengan meriwayatkan hadis tersebut, dengan meriwayatkan hadis maudhu tersebut dia mendapatkan pahala. Contohnya seperti apa? Kama ruwiya annahu qila li Abi Ismah al-mulaqqab bil jami' ay li kulli syai'in illa sidq. Mulaqqabnya bil jami' kan? Li kulli syai'in tapi kecuali sidq. Min aina laka an Ikrimah an Ibni Abbas fi fadailil Quran suratan wa laysa inda ashabi Ikrimah hadza. Dari mana engkau? Katanya. Jadi Abi Ismah ini ditanya, min aina laka an Ikrimah an Ibni Abbas pada ilmu Quran. Dari mana engkau mendapat riwayah dari Ikrimah an Ibni Abbas tentang fadail Quran, surah-surah, keutamaan Al-Quran surat demi surat. Maksudnya Al-Fatihah itu keutamaannya seperti apa, Al-Baqarah keutamaannya seperti apa, Al-Imran keutamaannya seperti apa. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali Abi Ismah ini. Sehingga orang-orang merasa heran karena Ikrimah itu beliau termasuk tabi'in yang masyhur kan. Kayak mana mungkin kok bisa hanya si Abi Ismah ini yang meriwayatkan hadis tentang fadil Quran, mana murid-murid Ikrimah yang lain seperti itu. Maka ditanya, dari mana engkau mendapat riwayat dari Ikrimah al-Ibni Abbas tentang fadail Quran surah walaysa inda ashabi Ikrimah haza. Faqala ra'aitun nasa qad a'raduni. Abi Ismah berkata, ra'aitun nasa qad a'radu 'anil Qur'ani. Sungguhnya aku melihat manusia telah berpaling dari Al-Quran. Washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah, dan sibuk dengan fiqh Abi Hanifah, wa maghazi Ibnu Ishaq, dan maghazi Ibnu Ishaq. Fawada'tuha hisbah, maka aku membuat hadis tentang fadail surah-surah ini itu dengan berharapan pahala, dengan berharapan keutamaan gitu. Tapi ternyata yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi niatnya sebenarnya baik, gitu kan? Karena orang-orang sudah banyak
yang berpaling dari Al-Quran. Tapi memang caranya yang salah. Ini tadi wa yu'raful wad'u bi umurin minha, berarti isyarah bahwasanya kita bisa mengetahui hadis ini maudhu itu dengan banyak turuk. Tapi kan yang disebutkan hanya dua kan, iqrar qailihi wa rikat alfazihi. Kan nanti ada sebab-sebab yang lain seperti kalau misalnya dia bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan as-sunnah, bertentangan dengan akal sehat misalnya. Itu juga termasuk salah satu cara untuk mengetahui bahwasanya hadis tersebut maudhu. Wa hukmuhu, dan hukumnya hadis maudhu ini annahu tahrumu riwayatuhu wal amalu bihi mutlaqan. Haram baik meriwayatkannya maupun mengamalkannya. Illa iza ruwiya, kecuali jika diriwayatkan makrunan bil bayan, disertai dengan penjelasan. Ka'ayyakula inda riwayatihi haza batilun masalan. Liyutahaffadha min syarrihi fayajuz. Agar kita bisa menjaga dari keburukannya, atau maksudnya seperti ini tadi. Ketika orang meriwayatkan hadis maudhu, maka ketika misalnya seseorang meriwayatkan hadis maudhu, maka dia wajib mengatakan bahwasanya hadis yang ini itu maudhu, agar orang yang mendengar tidak menyangka bahwasanya hadis ini dari Rasulullah SAW. Walaupun karena bisa jadi kan kayak tadi tentang fadail Quran, sehingga dia menyangka bahwasanya ini dari Rasulullah SAW gitu. Karena tentang fadail Quran, padahal hadisnya itu al-maudhu. Jadi jangan sampai orang-orang selanjutnya itu meriwayatkan hadis tersebut, sehingga hadis maudhu ini akan menjadi hadis yang masyhur. Karena kan masyhur itu kan kemarin tarifnya, dia bisa hadis yang kalau secara istilah itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Tapi bisa ada pengertian yang lain, itu hadis yang memang masyhur di kalangan orang-orang. Jadi bisa jadi hadisnya itu masyhur, tapi dia maudhu karena sudah tersebar. Ada pertanyaan? Ya. Apa ya? Iya. Ya apa? Apakah hadis maudhu dengan hadis afdal lahu itu ulama bersepakat itu berbeda, atau ada khilaf antara ulama itu masuk ke satu hal yang sama atau berbeda? Oke, la salah. Yang kedua, terkait suatu hadis yang dihukumi misalnya dia dhaif, tapi ulama yang lainnya itu hasan misalnya, atau dia maudhu tapi yang lainnya mungkin dhaif, yang dhaif yang sedikit lah. Nah, maka yang mana yang harus kita pegang? Dan ada dua ulama berbeda pendapat Dhaif atau dhaif jidannya. Yang pertama al-maudhu dan mustalahil maudhu dan la aslalahu. Jadi yang perlu kita ketahui, ini sempat di pembahasan hadis apa ya? Setelah dhaif kayaknya. Ketika kita melihat menghukumi sebuah hadis itu hasan atau sahih ataupun dhaif, itu kita hanya melihat dari zahirul isnad, secara zahirnya. Karena perawi itu siqah, perawi itu siqah dihukumi hadisnya sahih, perawi itu saduq dihukumi hasan. Tapi apakah secara waqi' itu benar-benar Rasulullah yang mengatakan? Wallahu a'lam. Kan? Karena ya itu bukan kapasitas kita untuk bisa mengetahui apakah Rasulullah SAW itu mengatakan lafaz tersebut, matan tersebut atau bukan. Tapi dengan kita menghukumi bahwasanya ulama hadis telah memberikan syarat yang sedemikian detailnya tentang bagaimana itu hadis dihukumi sahih, maka ghalabatuz dzan kita mengatakan mungkin 99%, 95% ketika memang hadis ini sahih, perawinya siqah, itu memang benar-benar dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau itu hadis
dhaif ataupun maudhu misalnya. Orang yang kadzib itu apakah kabar yang dia sampaikan seluruhnya itu maudhu? Bisa jadi tidak. Bisa jadi dia orang yang kadzib meriwayatkan hadis 1000 misalnya. Dari 1000 bisa jadi 10 atau 20-nya yaitu sama sebenarnya sama hadis sahih, kesematannya itu. Tapi karena dia memang dihukumi seseorang yang kadzib, maka periwayatannya tertolak. Maka tidak selamanya orang yang kadzib itu membawa kabar yang salah. Bisa jadi benar. Oke ya. Ini kaidahnya paham ya? Kemudian jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah hadis yang itu ada perawi yang kadzib, kemudian kita yakin atau para ulama itu yakin bahwasanya ini memang maudhu, maka dihukumnya maudhu. Tapi kalau secara amannya, kalau memang kita tidak yakin, karena bisa jadi matannya itu ada asalnya. Bisa jadi matan yang diriwayatkan oleh orang yang kadzib ini itu ada sesuai dengan matan hadis sahih. Maka lebih aman itu kita mengatakan la aslalaha. Kalau kita nggak tahu. Karena biar kita nggak langsung menyatakan bahwasanya hadis ini maudhu. Karena bisa jadi ternyata matannya benar. Gitu. Jadi disebutkannya la aslalaha itu. Kalau misalnya memang sudah terbukti bahwasanya dia ini ternyata lafaznya itu benar-benar bertentangan dengan Al-Qur'an, nas Al-Qur'an, terus al-hadis, maka itu bisa jadi dihukumi al-maudhu karena yang bertentangan dengan nas sharih gitu. Tapi kalau matannya mungkin memang ada faidah dan itu ada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an gitu. Cuman kita yakin bahwasanya yang meriwayatkan orang yang kadzib. Tapi kita seperti berhati-hati dalam hukumi, maka kita hukumi la aslalaha. Gitu. Sama ini juga kalau misalnya kita menghukumi sebuah sanad yang di sana terdapat rawi yang kita tidak mengetahui tarjamahnya. Lam ajid tarjamatuh, itu biasanya banyak orang-orang bahis ketika meneliti sebuah sanad, ada mungkin 1-2 perawi yang lam ajid tarjamatuh. Maksudnya apa? Apa beda lam ajid sama majhul? Kalau majhul ain, majhul hal, itu masih terdapat nama beliau itu di kutubut tarajum. Di kutubut tarajum itu masih ada. Kayak di Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal itu kitab Al-Imam Al-Mizzi, beliau menghimpun seluruh perawi yang terdapat di Kutubus Sittah. Jadi seluruh perawi yang ada di Kutubus Sittah itu ada di kitab Tahdzibul Kamal, terjemahnya. Salah satu kitab paling lengkap nanti diringkas oleh Hafiz Ibnu Hajar di Tahdzibut Tahdzib. Kemudian Tahdzibut Tahdzib nanti diringkas lagi ke Taqribut Tahdzib. Itu 3 kitab juga yang akan sangat berguna ketika kita menghukumi sebuah perawi. Jadi kalau misalnya majhul ain, tadi kan majhul ain, majhul hal, kita nggak tahu beliau itu siqah atau enggak. Tapi di Tahdzibul Kamal masih menyebutkan beliau ini siapa, yang meriwayatkan dari beliau siapa, walaupun 1 itu disebutkan, itu kan. Tapi nanti hukumnya majhul ain atau hal. Majhul ain kalau misalnya yang hanya meriwayatkannya 1 orang, majhul hal kalau yang 2 orang dan tidak ada tajrih wala ta'dil. Tapi kalau lam akif tarjamatuh, kita tidak menemukan perawi tersebut di kitab tarajim manapun. Wala Tahdzibul Kamal, walal Kasyif, wala Taqribut Tahdzib, walal Kamal. Di semua kitab tarajim nggak ada. Itu lam akif tarjamatuh. Nah, bagaimana kita menghukumi hadis yang di sana terdapat perawi yang lam akif? Kalau perawinya itu majhul, maka kita udah jelas, kita hukumi dengan dhaif. Karena kita tidak tahu apakah beliau itu ada jarah atau
ta'dil, kecuali misalnya nanti ada mutaba'ah, maka akan bisa naik ke hasan li ghairihi, itu kan, atau sahih li ghairihi inda ba'dil ulama. Tetapi kalau lam akif itu manhaj ad-duktur kita di Al-Azhar, itu kita tawakuf ala tarjamatihi, ala hukmihi. Jadi ketika ada hadis yang di sana terdapat perawi yang kita tidak temukan terjemahnya di seluruh kitab tarajim, maka kita tawakuf dalam menghukuminya. Kenapa? Kata para masyayikh, bisa jadi mungkin nanti orang setelah kita mendapatkan siapa itu beliau terjemahnya. Seperti itu. Karena ya kita tahu kan bahwasanya masih sangat banyak kitab-kitab ulama yang belum ditemukan. Masih sangat banyak kitab-kitab makhtutat yang belum ditahqiq, yang belum ditemukan. Sehingga bisa jadi nama ulama, nama perawi tersebut ada di kitab yang belum ditemukan makhtutnya misalnya. Jadi kita jangan buru-buru menghukumi hadis tersebut dhaif kalau kita belum mengetahui ulama itu, kita belum benar-benar perawi itu kita belum mendapatkan nama beliau di kitab manapun. Itulah akif tarjamati. Jadi tadi ya, kalau al-maudhu itu mungkin kita bisa dibilang kita memang sudah yakin bahwasanya memang ini hadis maudhu, tapi la akhfalah itu mirip dengan maudhu, cuman bentuk kehati-hatian kita tidak menghukumi langsung dengan al-maudhu. Terus saya lupa yang kedua. Apa ya? Bagaimana ketika ada ulama yang menghukumi dia dhaif, ada lagi ulama yang menghukumi hadis sanad ini sahih, kemudian sanad ini hasan misalnya. Ya khilaf ini kita nggak bisa menghindari gitu, karena ya tadi setiap ulama itu punya klasifikasi yang berbeda tentang bagaimana standarnya beliau menghukumi sebuah hadis itu dhaif ataupun hasan ataupun itu sahih gitu. Makanya yang paling selamat ya kita mengikuti ulama-ulama yang mu'tadilin dalam menghukumi hadis seperti itu. Karena nanti bagaimana kita mengetahuinya? Nanti banyak para ulama itu akan menghukumi. Jadi akan terlihat ketika dalam satu kitab misalnya, ketika seorang ulama itu banyak menghukumi hadisnya itu sahih, walaupun ternyata inda ulama il-akhar itu hukumnya hadisnya hasan atau dhaif. Berarti beliau termasuk mutasahil. Atau misalnya hadis ini beliau hukumi dhaif kebanyakan, walaupun di ulama lain banyak yang hukumnya itu sahih. Berarti dia tasyaddud. Yang baik mana? Yang terbaiknya memang di tengah-tengah. Tapi bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya ya harus dengan kita banyak-banyak membaca aqwalul ulama ataupun gimana turuq ulama dalam menghukumi sebuah hadis. Itu kurang lebih sama dengan bagaimana turuq ulama menghukumi sebuah perawi. Jadi ketika misalnya kalau tidak salah yang termasuk mutasyaddidin dalam menghukumi sebuah perawi itu Imam Abu Hatim, kalau nggak salah ya, Imam Abu Hatim atau Imam Syu'bah juga. Ketika Imam Syu'bah mengatakan hadis tersebut perawi ini siqah, maka itu keyakinan kita akan sangat kuat bahwasanya memang beliau itu siqah perawi ini karena beliau tasyaddud dalam menghukumi sebuah perawi. Kebalikannya, kalau beliau mengatakan dhaif, kita perlu melihat penghukuman ulama yang lain. Karena bisa jadi beliau sebenarnya orang ini itu siqah. Karena tadi para ulama mempunyai klasifikasi yang berbeda-beda dalam menghukumi apakah hadis ini siqah, seorang perawi itu siqah, dhaif ataupun juga hasan. Dan itu kita nggak bisa menghindari karena memang itu udah khilaf dimanapun fan ilmu pasti ada khilaf gitu. Dan ya yang paling selamat ya memang kita di tengah-tengah gitu. Makanya memang kalau kita lihat muqarrar ataupun ada tentang jarh wa ta'dil itu seperti yang saya sebutkan bahwasanya ulama yang terkenal mu'tadilin itu Imam Ibnu Hajar,
Az-Zahabi, atau yang minal mutaqaddimin kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga mu'tadin dalam riwayat dalam menghukumi sebuah perawi apakah itu sithah ataupun dhaif. Kurang lebih gitu. Baik ya. Kita lanjut ke khatimatan nazam. Waqad atat kal jauharil maknuni samaituha manzumatal bayquni fawqa salasina bi arba'in atat abyatuha summa bi khairil khutimat. Summa wa fi ba'din nas itu tamat, keduanya sama. Waqad atat ayil manzumah kainah kal jauharil maknun ayil masturi fi sadaqhi nafasatiha wa izzatiha. Samaituha ayil arjuzah. Al-Arjuzah ini berarti bait yang ditulis dengan bahar rojas. Ya. Manzumatal Baiquni. Nah, beliau juga mengatakan, Syarih Syekh Hasan Masyad mengatakan, lam akif ala tarjamatihi. Jadi tidak diketahui siapa sebenarnya pengarang Manzumah Baiquni ini. Seperti yang sudah kita singgung di awal, gitu kan. Hatta nama beliau pun itu khilaf di kalangan ulama. Wakila berarti isyarah bahwasanya ini kaulnya dhaif. Maksudnya ya masih tidak pasti gitu. Tapi wakila ismuhu Umar ibnu Muhammad ibni Fatuh ad-Dimashqi. Umar atau apa kemarin? Toha. Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanah samanina wa'af. Jadi bisa perlu dihafal atau ya perlu dihafal lah apa ini terjemah beliau, siapa nama beliau, kemudian wafat beliau kapan, terus siapa nama syarih, wafatnya syarih kapan, karena bisa aja itu akan ditanyakan di hari Ahad. Karena kan kalau cerita, nggak tahu ya kalau yang sekarang di akhir-akhir, kalau dulu kan masyhur tuh, dan memang kejadian ketika ada ujian lisan kan, terus ditanya siapa dokter yang ngajar, dia jawab nama dokternya misalnya. Pas ditanya orangnya yang mana, dia nggak tahu, padahal orangnya di depan dia sendiri. Dan itu emang kejadian di beberapa tahun yang lalu gitu. Ya, karena itulah datang ini kan, datang ujian doang. Wa qawluhu fawqa iqdis salasina khabar muqaddam li qawlihi abiyatuha bi arba'in atat abiyatuha ayil manzumah. Summa atau tamat ba'da tamamil maqsudi bi khairin khutimat fihi minal muhassinat husnul khitam allazi wal ityanu fi akhiril kitabi bima yadullu 'ala al-intiha. Fasallallahu ta'ala husnal ri'ayah wa sahihal istiqamah wal hidayah wa ayyudrijana wa nazimaha tahta liwa'i man kammalahu khalqan wa khuluqan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca khotimah yang ini secara cepat ya. Khatimah nasallallahu ta'ala husnaha fi adabi syekhi wa talibin yatakhallaqa kullun minhuma biha. Famimma yashtarikani fihi ikhlasun niyyah bi alla yakuna al-matlubu 'aradan dunyawiyyan wa la ri'asatan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa ruya man izdada 'ilman wa lam yazdad zuhda lam yazdad minallahi illa bu'da. Wa mimma yanfaidu bihi syekh alla yuhaddisa bi baladin fihi man huwa aula minhu wa ay yatatahhara wa yajlisa biwaqar wa la yuhaddisa qa'ima wa la fit tariq wa ay yaftataha bil basmalah wa tahmid was salati was salami ala al bashirin nadir sallallahu alaihi wasallam wa alla yaquma hala tahdisihi li ahadin fa innahu idza qama kutibat alaihi khati'atu kama rawa an ba'dihim wa ayyulazima la adri fi ma yajhalu faman kana yahwa ayyura
mutasaddira wa yakrahu la adri usibat maqatilu. Wa mimma yanfaridu bihi at-talib ay yuwaqqira syekh wa yu'azzimahu biqadri al-ijlali yantafi'u at-talib. Faqad rawa Tirmizi marfu'an laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Wa ay ya'lama bi kulli hadisin sami'ahu fi fadailil a'mal wa ay ya'mala bi kulli hadisin sami'ahu fi fadailil a'mal fa innal 'amala yu'inu 'ala al-hifzi. Qala Waqi' idza aradta an tahfazal hadisa fa'mal bihi wa alla yasta'mil al-haya wat takabbur fa'an Mujahid la yanalul ilma mustahil wala mutakabbir. Wa ay yashtaghila bit taqyidi fad-dabti fal hifzi faqad qalu la khaira fi ilmin wala yuqta'u bihi al-wadi wala yu'ammaru bihi an-nabi wala budda min fahmi ma hafiza wa illa kana kamithil himari yahmilu asfara faqad hasala lahul kaddu wat ta'abu min ghairi intifa' wa ay yuzakira bi mahfuzihi liyarsakha fi dhihnihi faqad rawa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tadzakarul hadis fa inna hayatahu muzakaratu ay wa inna mamatahu mutarakatu. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muzakaratul hadisi sa'atun khairun min ihya'i lailah. Wa qala ba'duhum man talaba al-ilma wa zakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh fa adim lil ilmi muzakaratan fa hayatul ilmi muzakaratuh washar bil laili wa nazirhu lita'ummak haqqan nafihatuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa hadza ma yassarallahu ta'ala jam'ahu min at-ta'liqi 'ala hadha an-nazm al-aniq rajiyan min Allahil karim ay yanfa'ani bihi wat talibin wa ay yaghfira li wa liwalidayya wa li masyayikhi wa ay yakuna wasilatan ila jannatin na'im. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kullama zakarahu az-zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, setelah 6 pertemuan kita bisa menyelesaikan sedikit syarah dari kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Syarhil Manzumah Al-Baiquniyah. Dan anak pribadi terima kasih kepada Ustadz-ustadzah semua yang telah hadir dari awal sampai akhir, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika memang terdapat banyak kesalahan dalam mensyarah ataupun ada kata-kata yang nilai kurang pas, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, bagi dunia dan akhirat, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Oke, terkait dengan imtihan katanya 1 jam misalnya, 1 jam ya, waktunya 1 jam. Jadi enaknya malginya. Jadi kayaknya kurang lebih sih kayak di kuliah ya. Maksudnya nanti mungkin kalau ada soal yang esai gitu kan, tapi nanti tidak membutuhkan jawaban yang banyak, dan ada juga nanti mungkin yang pilihan ganda. Seperti tadi yang perlu ditanbih kan. Oh ya, satu lagi, Anda nggak akan menanyakan mungkin uzkur misal hadis sahih atau misal-misal tentang hadis itu Anda nggak akan menanyakan karena antum perlu menghafal sanad dan matanya kan. Jadi kecuali kalau misalnya terkait pembagian tadlis itu terbagi menjadi berapa, tapi yang Anda minta cuman yang ada di kitab. Maksudnya kan kalau misalnya di PDF kan itu kadang ditambahkan. Nah, tambahkan kemarin kayak tadlis kan ada tadlis isnad, ada tadlis suyuh kan, tapi ditambahkan di PDF tadlis taswiyah kan. Nah, itu kalau misalnya nanti di imtihan mungkin kalau misalnya ada ditanya pembagian tadlis atau menjawab 2 pun itu cukup. Itu.
Terus kalau misalnya mungkin ada contoh, itu contohnya cukup untuk dipahami, tidak untuk dihafal. Maksudnya nanti mungkin ada contoh, disebutkan contoh hadis mungkoti misalnya. Itu nanti ada hadisnya gitu. Dan disebutkan misalnya mungkoti, di sini ada mungkoti di mana dan di mana, itu ada yang hilang, maka disebut apa gitu. Mungkoti. Atau biar gampang. Antum sadar nggak kalau bisa di kitab ini ada contoh soal? Kan? Jadi di belakangnya itu kan ada contoh soal. Jadi mungkin soalnya akan kurang lebih. Mungkin ada yang sama, karena insya Allah pasti ada yang sama. Tapi mungkin ada yang anak tukar-tukar gitu. Kayak misalnya ada di sini mukhalafatu syaz apa? Apa namanya? Ya lawannya syaz apa? Mahfuz. Mungkin anak tukar jadi lawannya mungkar apa? Jadi gitu. Tapi nanti terkait jenis soalnya mungkin sama, kecuali itu di soal yang nomor 5. Karena soal nomor 5 kan uzkur misalan. Kalau hadis sahih li zatihi, itu kalau salah ya udah salah gitu, nggak bisa dikarang gitu kan. Jadi mungkin itu terkait imtihan gitu. Hari Ahad. Dan nanti katanya imtihannya akan terbagi menjadi 2 sesi kan. Sesi sebelum asar dan sesudah asar. Jadi insya Allah persis kayak gini. Nomor 1 mungkin alamah khotok, waswab. Bacakan yang kedua mungkin ngisi titik-titik. Syahal insya Allah. Jadi kalau misalnya nanti dalam persiapan antum belajar ada yang kurang paham gitu, ahlan ditanyakan aja gitu. Ya. Dan insya Allah mungkin ustadz-ustadznya yang akan ini ntar akan menanyakan ketika di ujian baik lisan terutama ya, bukan minal mutasyaddidin lah. Mutahil lah kan. Yang penting kan tujuan kita imtihannya agar kita bisa memurojaah kembali terkait toh bukan kayak kuliah yang ada rosip atau najah gitu kan. Yang penting semoga kita niatkan kita sama-sama murojaah dan semoga memang kita akan paham sehingga ketika kita masuk ke kitab-kitab yang lebih besar, kitab Nuzhatun Nazar, kita akan siap. Dan memang ini Syekh Aiman yang juga bilang bahwasanya cukup untuk kita itu menghafal mungkin dari Baikuni, kemudian matan Nukhbatul Fikar. Gitu. Mungkin kalau misalnya antum mau menghafal ke Al-Fiqh Asyuti, oke ahsan. Tapi dengan Nukhbatul Fikar pun itu udah cukup. Karena itu udah Nukhbatul Fikar itu udah menghimpun hampir 100 nau' ulumul hadis. Jadi kalau kita matanya hafal serta kita paham, maka insya Allah itu sudah sangat cukup terkait ulumul hadis. Seperti itu. Jadi nanti makanya insya Allah semoga dengan pemahaman di Al-Baiquniyah itu akan ketika kita mempelajari Nukhbatul Fikar atau Syarah Nuzhatun Nazar itu akan semakin mudah. Mungkin terakhir sebelum kita menutup, seperti biasa kita baca matan manzumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dini naqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasun
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل المسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسام وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل السقيط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عمن فوقه بعن وأن لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعلي وما يخالف ثقة فيه الملا فالشد والمخلوق قسمان تلا يبدل راو ما براو اسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصلا وما روى كل قارن عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا مختلف مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلاء والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المسنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختما وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.